mendekati saya baru saja meletakkan berkas terakhir di meja untuk acara penandatanganan internasional di hadapan 12 pemimpin perusahaan papan atas dan 2 notaris. Pak Karta, Direktur Utama perusahaan, berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf Bu Mawar, Anda tidak dibutuhkan lagi di sini. Silakan Satpam bantu Ibu keluar. Ruang rapat eksekutif Arjuna di lantai 23, Hotel Kartika Grand, Sudirman, Jakarta Pusat ini terasa begitu sunyi. Karpet tebal berwarna merah marun meredam suara langkah kaki siapapun yang masuk. Pencahayaan lembut dari lampu kristal memberikan kesan mewah yang menenangkan. 3 layar presentasi raksasa terpasang di dinding, menampilkan logo perusahaan dari berbagai negara. Di meja bundar besar itu, tersedia air mineral dalam botol kaca dengan label nama masing-masing peserta. Semuanya sudah diatur sempurna. Semua peserta rapat mengenakan batik formal atau setelan jas hitam. Aura tegang namun penuh harapan memenuhi ruangan. Nota kesepahaman bernilai 10 triliun rupiah ini adalah hasil negosiasi selama 2 tahun yang melibatkan 8 negara dan 5 zona waktu berbeda. Saya yang memimpin setiap tahapnya. Nama saya Mawar Prasetya. Usia 45 tahun. Kepala negosiasi internasional di PT Santika Abadi. Saya bergabung sejak usia 30 tahun, memulai dari posisi penerjemah junior. Kini saya fasih berbahasa Jepang, Mandarin, dan Inggris. Lebih dari itu, saya memahami konteks budaya dalam setiap negosiasi. Rekan kerja sering menyebut saya penjaga kepercayaan lintas meja. Untuk mencapai posisi ini, saya mengorbankan banyak hal. Pernikahan saya berakhir saat usia 38 tahun karena suami tidak tahan dengan jadwal kerja saya. Ketika ibu dirawat di rumah sakit, saya tidak bisa hadir karena harus menyelesaikan tenggat waktu negosiasi di Tokyo. Berapa kali saya tidur di bandara, menunggu penerbangan pagi dengan mata bengkak dan badan lelah. Saat ini, saya baru saja meletakkan dokumen ringkasan di hadapan Pak Osaka, pemimpin perusahaan terbesar dari Jepang. Tangannya gemetar sedikit saat menerima berkas itu. Matanya menatap saya dengan anggukan kecil, tanda penghormatan yang sudah biasa kami lakukan selama bertahun-tahun bekerja sama. Ketika saya mengambil kursi kembali, Pak Karta tiba-tiba berdiri. Wajahnya datar seperti topeng. Tidak ada emosi, tidak ada rasa bersalah, hanya keputusan dingin yang sudah direncanakan. Maaf Bu Mawar, Anda tidak dibutuhkan lagi di sini. 12 pasang mata langsung menoleh ke arah saya. Suara pintu tertutup, rapat terdengar seperti dentuman. 2 satpam hotel sudah berdiri di belakang, siap mengawal saya keluar. Pak Karta tidak menjelaskan apapun, hanya senyum kecil di ujung bibirnya. Seolah berkata tanpa suara bahwa ini bukan negosiasi. Ini adalah pengambil alihan. Saya tidak menangis, tidak membantah, tidak memohon penjelasan. Saya hanya diam, menarik napas dalam-dalam, dan melihat wajah-wajah di sekeliling meja bundar itu. Saya menyadari mereka semua menunggu reaksi saya. Mereka ingin melihat saya hancur, marah, atau memelas. Tapi saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Saya menolak kehilangan martabat di hadapan orang-orang yang sudah bertahun-tahun menghormati saya. Namun, ada tanda-tanda kecil yang tidak luput dari pengamatan saya. Ibu Ratna, pemimpin perusahaan logistik dari Surabaya, menatap saya dengan anggukan kecil. Matanya berkata bahwa dia memahami ketidakadilan ini. Notaris ketiga terlihat gelisah. Matanya terus mengikuti setiap gerakan saya. Salah satu penerjemah bahasa Mandarin yang sudah bekerja dengan saya sejak proyek Shanghai menundukkan kepala dengan ekspresi sulit diartikan. Perasaan itu mulai muncul. Beberapa orang di ruangan ini tahu bahwa apa yang terjadi adalah salah. Mereka tahu bahwa membuang saya dari ruangan ini adalah kesalahan besar. Tapi mereka tidak berani berbicara. Mereka takut melawan Pak Karta. Saat saya melangkah keluar ruangan dengan tas di bahu dan kepala tetap tegak, ponsel saya bergetar. Pesan dari Clara, mantan asisten pribadi saya. Dia sudah datang. Perempuan yang dia sembunyikan itu sekarang duduk di ruang tunggu, siap ganti ibu.
Saya menoleh sedikit ke belakang. Di ujung lorong, saya melihat bayangan seorang wanita muda dengan blazer biru tua. Di tangannya ada map kulit yang dulu milik saya. Map yang berisi semua strategi negosiasi yang saya susun selama bertahun-tahun. Jadi inilah rencananya. Pak Karta tidak hanya ingin membuang saya, dia ingin menggantikan saya dengan seseorang yang lebih muda. Seseorang yang mungkin lebih mudah diatur. Seseorang yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian seperti saya, tapi memiliki hal lain yang dia inginkan. Saya terus berjalan menyusuri lorong panjang hotel itu. Langkah saya tidak tergesa-gesa. Kepala saya tetap tegak. Punggung saya tetap lurus. Jika ada orang yang melihat saya sekarang, mereka tidak akan tahu bahwa saya baru saja diusir dari ruangan paling penting dalam karier saya. Di dalam hati, saya tersenyum. Pak Karta mengira bahwa dengan mengusir saya, dia sudah memenangkan permainan. Dia mengira bahwa dengan menggantikan saya, semua akan berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak tahu bahwa selama 6 bulan terakhir, saya sudah mempersiapkan sesuatu yang akan membuat seluruh sandiwara ini runtuh. Saya sudah menyimpan semua dokumen penting di penyimpanan awan pribadi dengan salinan cadangan di surel pengacara saya. Semua perjanjian awal nota kesepahaman disusun dengan saya sebagai penghubung utama. Tanpa saya, banyak hal akan ikut runtuh, dan saya akan membiarkan Pak Karta merasakan sendiri akibat dari keputusannya. Di ujung lorong, lift terbuka. Saya melangkah masuk sambil menekan tombol lantai dasar. Ketika pintu lift tertutup, saya melihat pantulan wajah saya di dinding kaca. Tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan. Yang ada hanyalah tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa mengusir saya adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pak Karta. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini saya yang akan menentukan aturannya. Pak Karta tidak memecat saya dalam diam. Dia merancang sebuah panggung penghinaan tepat di depan 12 orang paling berkuasa di sektor ini. 6 bulan sebelum hari ini, Pak Karta mulai memotong saya dengan senyuman. Cara dia melakukannya begitu halus, begitu terencana, sehingga pada awalnya saya mengira itu hanya kebetulan. Tapi kemudian pola itu mulai terlihat jelas. Dimulai dari undangan resmi ke konferensi luar negeri yang tiba-tiba tidak mencantumkan nama saya lagi. Saya yang biasanya memimpin delegasi ke Bangkok, Singapura, atau Manila, tiba-tiba hanya menjadi pendengar saat Pak Karta mengumumkan tim yang akan berangkat. Tim kali ini akan dipimpin oleh Pak Rahman dari divisi baru, katanya dalam rapat bulanan September lalu. Kita perlu memberikan kesempatan pada generasi berikutnya. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Pak Rahman memang kompeten, tapi saya tahu ada yang tidak beres ketika saya melihat senyum tipis Pak Karta saat mata kami bertemu. Senyum yang tidak sampai ke mata. Minggu berikutnya, saya diganti dalam presentasi media tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya sudah mempersiapkan materi selama berhari-hari. Sudah menghafal setiap angka, setiap grafik, setiap kemungkinan pertanyaan dari wartawan. Tapi pada pagi hari acara, sekretaris Pak Karta menghubungi saya. Maaf Bu Mawar, ada perubahan mendadak. Presentasi hari ini akan dipimpin langsung oleh Pak Karta. Ada masalah dengan materi saya? Tanya saya. Tidak ada masalah, Bu. Pak Karta hanya ingin memberikan perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Kalimat itu terus berputar di kepala saya sepanjang hari. Saya menonton siaran langsung presentasi itu dari kantor saya. Pak Karta menggunakan materi yang persis sama dengan yang saya siapkan. Hanya saja dia yang menyampaikannya. Dalam rapat anggaran bulan Oktober, Pak Karta mulai menyisipkan kata-kata seperti transformasi energi muda. Dia berbicara tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan, tentang bagaimana perusahaan perlu beradaptasi dengan zaman digital. Bu Mawar, saya yakin pengalaman Ibu tidak tergantikan, katanya saat semua mata tertuju pada saya. Tapi kita juga perlu regenerasi, kan? Kalimat itu diucapkan dengan nada sopan, dengan senyum ramah, dengan gesture tangan yang menenangkan. Tapi semua orang di ruangan itu tahu apa maksudnya. Dia sedang memberitahu semua orang bahwa saya sudah terlalu tua, bahwa zaman saya sudah lewat.
Saya harap Ibu tidak salah paham, lanjutnya. Ini demi representasi kepemimpinan era digital. Era digital. Seolah-olah saya tidak pernah menggunakan teknologi. Seolah-olah saya masih menulis surat dengan tangan dan mengirimnya lewat pos. Padahal saya yang pertama kali mengusulkan sistem tanda tangan elektronik untuk kontrak internasional. Saya yang merancang platform komunikasi dengan mitra luar negeri. Clara, asisten pribadi saya selama 7 tahun, mulai terlihat gelisah setelah rapat itu. Suatu sore, ketika kantor sudah sepi, dia menghampiri meja saya dengan wajah cemas. Bu Mawar, ada yang ingin saya sampaikan, katanya dengan suara pelan. Ada apa, Clara? Dia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Pak Karta meminta saya memforward semua surel Ibu ke direktur lain. Jantung saya berdegup lebih cepat. Kapan dia meminta itu? Minggu lalu, Bu. Dia bilang untuk transparansi komunikasi. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Transparansi komunikasi, istilah yang bagus untuk menyamarkan pengawasan. Pak Karta ingin tahu setiap langkah saya, setiap rencana saya, setiap komunikasi saya dengan mitra internasional. Apa yang kamu lakukan? Tanya saya. Clara menundukkan kepala. Saya terpaksa melakukannya, Bu. Tapi saya hanya forward yang tidak penting saja. Yang sensitif saya simpan dulu. Gadis itu masih setia pada saya. Tapi saya tahu dia juga takut kehilangan pekerjaannya. Saya tidak bisa menyalahkannya. Minggu demi minggu, tanda-tanda semakin jelas. Tim hukum mulai jarang diundang ke rapat bersama saya. Proyek-proyek besar mulai dialihkan ke divisi lain dengan alasan restrukturisasi. Bahkan tempat parkir saya pindah dari lantai 2 ke lantai 4 dengan alasan efisiensi ruang. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya melihat desain ulang untuk materi branding kerja sama dengan Tokyo. Foto saya yang biasanya muncul sebagai pemimpin negosiasi diganti dengan wajah perempuan muda yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Siapa dia? Tanya saya pada Dina dari divisi kreatif. Dia konsultan baru, Bu. Kata Pak Karta, dia yang akan memimpin proyek Tokyo ke depannya. Konsultan baru. Perempuan cantik berusia sekitar 28 tahun dengan senyum menawan dan blazer biru tua yang tampak mahal. Dalam foto itu, dia terlihat percaya diri, segar, dan penuh semangat. Segalanya yang tidak saya miliki lagi di usia 45 tahun. Saya mulai mengumpulkan potongan-potongan puzzle ini. Pak Karta tidak sedang melakukan regenerasi kepemimpinan. Dia sedang melakukan penggantian personal. Dan target utamanya adalah saya. Suatu hari, saya menerima surel yang salah kirim dari bagian komunikasi internal. Subjeknya adalah peluncuran narasi penyegaran kepemimpinan. Isi surelnya membuat darah saya mendidih. Instruksi untuk fotografer. Ambil momen masuknya wajah baru. Close up posisi duduk. Arahkan sorot ke gesture pergantian. Mereka bahkan sudah merancang cara mengabadikan momen pemecatan saya. Mereka ingin mendokumentasikan penghinaan itu, menjadikannya bagian dari narasi besar tentang penyegaran perusahaan. Tapi yang membuat saya paling marah bukan fakta bahwa mereka ingin membuang saya. Yang membuat saya marah adalah fakta bahwa mereka menganggap saya begitu bodoh sehingga tidak akan menyadari rencana mereka. Saya mulai melakukan persiapan sendiri. Semua dokumen penting saya backup ke penyimpanan awan pribadi. Semua komunikasi dengan mitra internasional saya arsipkan dengan kode khusus. Setiap kontrak, setiap kesepakatan awal, setiap detail negosiasi saya simpan dalam sistem yang tidak bisa diakses siapapun selain saya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua perjanjian awal nota kesepahaman ini disusun dengan saya sebagai penghubung utama. Tanpa persetujuan saya, tanpa tanda tangan saya, tanpa kehadiran saya, semua dokumen itu tidak memiliki kekuatan hukum. Pak Sato, pemimpin perusahaan dari Jepang, pernah mengatakan kepada saya dalam percakapan empat mata, kalau Anda hilang dari proses ini, saya akan menarik diri. Kami semua akan menarik diri. Kalimat itu diucapkannya dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tapi dengan keyakinan yang kuat. Dia tidak sedang bercanda. Dalam budaya bisnis Jepang, kepercayaan personal adalah segalanya. Mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak mereka kenal atau tidak mereka percayai.
Pak Helmut dari Jerman juga memiliki kebiasaan yang sama. Dia selalu menunggu saya bicara terlebih dahulu sebelum menandatangani apapun. Saya percaya pada penilaian Anda, katanya suatu kali. Kalau Anda bilang bagus, saya akan ikut. Kalau Anda ragu, saya juga akan ragu. Di grup pesan aplikasi rahasia antara beberapa pemimpin perusahaan, saya pernah melihat nama saya disebut sebagai satu-satunya penghubung yang kami percaya dari pihak Indonesia. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun, melalui pertemuan demi pertemuan yang melelahkan, melalui malam-malam begadang mengurus detail kontrak, melalui panggilan telepon pukul 3 pagi untuk menyelesaikan masalah mendadak, melalui pengorbanan waktu keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Dan sekarang Pak Karta mengira dia bisa menggantikan semua itu dengan seorang konsultan muda yang cantik? Dia salah besar. Saya membuka kembali catatan saya, mencari berkas digital dari Pak Sato. Di sana tercantum dengan tegas. Jika posisi ibu digantikan, kami anggap semua proses tidak sah. Kami akan menarik diri sebagai satu kesatuan. Kalimat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang sederhana, tapi maknanya sangat jelas. Pak Sato dan kawan-kawannya tidak akan bekerja sama dengan siapapun selain saya. Saya menutup laptop perlahan, kemudian berkata dalam hati, "Silakan mulai pertunjukanmu, Pak Karta, tapi aku yang akan menulis akhir dari naskah ini." 6 bulan persiapan telah cukup. Saatnya membiarkan Pak Karta terjatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. 6 bulan lalu, saya sudah tahu hari ini akan datang. Karena itu saya menulis sebuah pasal diplomatik hanya satu kalimat yang saya tanam dalam pasal 14, senyap, tidak mencolok, tapi mematikan. Ketika saya pertama kali merasakan gelagat aneh dari Pak Karta, naluri saya sebagai negosiator langsung bekerja. Dalam dunia negosiasi internasional, ancaman tidak selalu datang dari lawan di meja perundingan. Kadang ancaman terbesar justru datang dari dalam, dari orang yang seharusnya menjadi sekutu. Saya ingat betul malam itu. Hujan deras mengguyur Jakarta dan saya masih duduk di kantor pukul 11 malam, memikirkan strategi perlindungan yang tidak mengandalkan emosi atau politik kantor. Saya butuh sesuatu yang legal, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk Pak Karta. Saya menghubungi Pak Surya, pengacara yang dulu membantu saya mengamankan kesepakatan di Manila 3 tahun lalu. Dia adalah salah satu ahli hukum kontrak internasional terbaik di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Menteng, jauh dari mata-mata perusahaan. "Bu Mawar, apa yang sedang terjadi?" tanya Pak Surya sambil menyeruput kopinya. "Saya merasa posisi saya terancam," jawab saya langsung. "Saya butuh proteksi hukum yang tidak mencolok tapi efektif." Pak Surya mengangguk pelan. Dia sudah cukup lama berkecimpung di dunia korporat untuk memahami dinamika seperti ini. "Apa yang Ibu inginkan?" "Saya ingin membuat pasal yang bisa membatalkan seluruh kesepakatan jika saya disingkirkan dari posisi liaison utama." "Itu bisa dilakukan," katanya sambil mengambil notes di ponselnya. "Tapi harus disusun dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat seperti proteksi pribadi." Kami menghabiskan waktu 2 jam menyusun strategi. Pak Surya menyarankan agar pasal tersebut dibungkus dalam bahasa diplomatik yang netral, seolah-olah itu adalah pasal standar untuk menjaga stabilitas negosiasi. Minggu berikutnya, kami mulai menyusun draft. Bunyi pasalnya sederhana tapi mematikan. Jika penghubung utama yang ditunjuk dalam dokumen perjanjian digantikan, dihapus, atau diganti fungsinya sebelum tanda tangan final, maka seluruh nota kesepahaman menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Kalimat itu tidak menyebut nama Mawar secara eksplisit, tapi semua dokumen sebelumnya telah menetapkan saya sebagai penghubung utama. Jadi siapapun yang membaca kontrak akan tahu bahwa pasal itu merujuk pada saya. Yang paling rumit adalah menerjemahkan pasal tersebut ke dalam 3 bahasa, dengan nuansa yang tepat. Bahasa Inggris menggunakan istilah designated liaison officer. Bahasa Jepang menggunakan phrase yang menekankan pada tanggung jawab personal. Bahasa Mandarin menggunakan ungkapan yang menghormati hierarki dan stabilitas. Saya pastikan semua pemimpin perusahaan asing memahami bahwa ini bukan pasal emosional atau pasal yang lahir dari ego pribadi. Ini adalah proteksi dari ketidakstabilan korporat yang bisa merugikan semua pihak.
Mengapa pasal ini penting? Tanya Pak Sato saat saya menjelaskannya dalam pertemuan di Osaka. Karena dalam negosiasi lintas budaya, konsistensi hubungan personal adalah kunci, jawab saya. Jika penghubung utama berubah di tengah proses, maka semua pengertian yang sudah dibangun bisa hilang. Kesalahpahaman bisa terjadi, kepercayaan bisa runtuh. Pak Sato mengangguk perlahan. Dia paham betul bagaimana pentingnya stabilitas dalam budaya bisnis Jepang. Pasal ini masuk akal, katanya. Kami setuju. Tapi pasal hukum saja tidak cukup. Saya juga menciptakan sistem otorisasi digital yang lebih canggih. Semua dokumen penting memerlukan tanda tangan elektronik yang hanya bisa diaktifkan melalui token fisik yang saya simpan. Token tersebut dilindungi dengan kode PIN dan enkripsi berlapis yang tidak tersimpan di server perusahaan manapun. Sistem ini saya pelajari dari pengalaman pahit 3 tahun lalu. Saat itu, saya hampir kehilangan kesepakatan senilai 1 triliun rupiah karena dokumen disabotase saat saya dalam perjalanan pulang dari Dubai. Ada yang mengubah beberapa angka penting dalam kontrak saat saya sedang transit di Singapura. Sejak itu, saya meminta dibuatkan sistem autentikasi ganda untuk semua nota kesepahaman internasional. Hanya saya yang memiliki akses penuh. Setiap percobaan akses ilegal akan memicu peringatan otomatis ke surel pengacara pribadi saya. Yang mengejutkan, Pak Karta tidak mengetahui hal ini karena dia tidak pernah terlibat langsung dalam proses negosiasi sebelumnya. Dia selalu berada di balik layar, mengurus hal-hal politik internal, sementara saya yang terjun langsung menghadapi mitra internasional. Selama 6 bulan persiapan itu, saya juga mempersiapkan mental saya. Saya belajar menahan emosi dalam situasi paling menekan sekalipun. Saya tahu bahwa di ruang rapat nanti, diam akan lebih keras daripada teriakan. Tenang akan lebih menakutkan daripada amarah. Saya berlatih di cermin kamar mandi setiap pagi. Bagaimana menjaga ekspresi tetap netral saat dihina. Bagaimana tetap profesional saat dikhianati. Bagaimana tetap bermartabat saat diinjak. Kamu kenapa sering menatap cermin lama-lama? Tanya Clara suatu hari. Tidak apa-apa, jawab saya sambil tersenyum. Hanya memastikan wajah saya siap untuk hari-hari besar. Clara tidak tahu bahwa hari besar yang saya maksud adalah hari kehancuran Pak Karta. Pada hari penandatanganan, saya sengaja datang lebih awal untuk menyusun posisi strategis terakhir. Saya meletakkan map dan pena sesuai dengan rencana yang sudah saya susun berbulan-bulan. Posisi kursi, sudut pandang kamera dokumentasi, bahkan tata letak dokumen di meja semua sudah saya kalkulasi. Pak Karta mengira ruangan itu adalah panggungnya. Dia mengira semua kamera yang disiapkan untuk mendokumentasikan pergantian kepemimpinan akan merekam kemenangannya. Dia tidak tahu bahwa semua kamera itu justru akan merekam momen kehancurannya. Saat para pemimpin perusahaan internasional mulai berdatangan, saya menyapa mereka satu persatu dengan hangat. Pak Sato, Pak Helmut, Ibu Chen dari Shanghai, Pak Anderson dari Melbourne. Mereka semua tersenyum melihat saya. Mereka merasa tenang karena tahu bahwa negosiasi akan dipimpin oleh orang yang mereka percaya. Bu Mawar, semua sudah siap? Tanya Pak Helmut sambil menjabat tangan saya. Semua sudah siap, Pak Helmut. Hari ini akan menjadi hari bersejarah, jawab saya dengan senyum yang tulus. Dan memang akan menjadi hari bersejarah. Tapi bukan dengan cara yang dibayangkan Pak Karta. Ketika Pak Karta akhirnya masuk ruangan dengan wanita muda berblazer biru tua di belakangnya, saya sudah duduk tenang di kursi saya. Saya tetap tersenyum, tetap profesional, seolah-olah tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa sistem peringatan otomatis sudah aktif sejak pagi. Setiap gerakan yang mencurigakan, setiap percobaan untuk mengakses dokumen tanpa otorisasi saya, setiap tanda-tanda sabotase akan langsung terdeteksi. Saya melihat jam digital di sudut layar presentasi. Pukul 10 pagi, dalam beberapa menit, Pak Karta akan mengucapkan kalimat yang akan memicu detonator. Kalimat yang akan menghancurkan karirnya sendiri.
Maaf Bu Mawar, Anda tidak dibutuhkan lagi di sini. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, sistem peringatan langsung bekerja. File alert otomatis terkirim ke semua pihak terkait. Pasal 14 langsung aktif. Seluruh kesepakatan resmi batal demi hukum. Pak Karta berdiri di sana dengan sombong, mengira dia baru saja memegang kendali. Yang tidak dia sadari adalah bahwa dia baru saja menarik pin granat di tangannya sendiri. Saya bangkit dari kursi perlahan, mengambil tas saya, dan berjalan menuju pintu. Langkah saya tenang, kepala tegak, punggung lurus. Saya tidak perlu berteriak atau membuat keributan. Perangkap sudah dipasang. Mesin penghancur sudah dinyalakan. Yang perlu saya lakukan sekarang hanyalah keluar dari ruangan dan menunggu suara ledakan di belakang saya. Saya berdiri di luar ruang rapat, melihat Pak Karta duduk di kursi saya melalui kaca transparan. Dia membuka map saya, berpura-pura memimpin negosiasi dengan percaya diri. Dia berbicara pada para pemimpin perusahaan yang mulai terlihat gelisah. Yang tidak dia tahu adalah bahwa satu kalimat yang dia ucapkan tadi adalah pemicu detonator. Dalam laptop saya, file peringatan otomatis sudah terkirim ke semua pihak. Jam digital menunjukkan detik demi detik menuju kehancuran kesepakatan yang dia kira sudah menjadi miliknya. Saya hanya perlu diam dan menonton bagaimana kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Bagaimana kesombongan seorang pria yang mengira bisa menggantikan pengalaman dengan kecantikan akhirnya mendapat balasannya. Dia duduk di kursi saya seperti raja yang baru naik tahta. Tapi hanya 5 menit setelah dia bicara, satu pertanyaan membuat seluruh sandiwara runtuh. Dari balik kaca ruang rapat, saya melihat Pak Karta membuka map dengan gerakan yang sedikit gemetar. Dia berusaha menutupi kegugupan dengan senyum lebar yang dipaksakan. Wanita muda berblazer biru tua duduk di sebelahnya, menatap para pemimpin perusahaan asing dengan mata berbinar, seolah-olah ini adalah kesempatan emas yang sudah lama ditunggu. Pak Karta mengangkat kepalanya, memandang sekeliling meja bundar dengan ekspresi yang berusaha terlihat percaya diri. Terima kasih atas kehadiran semua pihak, katanya dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya. Kita akan segera menandatangani dokumen nota kesepahaman ini. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi kita semua. Dia membaca dari teks yang bukan dia yang menyusun. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada datar, tanpa kedalaman, tanpa pemahaman yang sesungguhnya. Seperti seorang aktor yang terpaksa membaca naskah yang tidak dia pahami. Saya perhatikan bagaimana dia melafalkan nama-nama perusahaan. Dia menyebut Kawasaki Heavy Industries sebagai Kawasaki Industrial. Siemens AG menjadi Siemens Group. Detail-detail kecil yang menunjukkan betapa minimnya persiapan yang dia lakukan. Yang paling fatal adalah ketika dia menyapa Pak Tanaka dari Tokyo. Terima kasih Pak Suzuki atas kehadirannya, kata Pak Karta sambil tersenyum lebar. Keheningan sejenak mengisi ruangan. Pak Tanaka menatap Pak Karta dengan alis terangkat, kemudian melirik ke arah kaca tempat saya berdiri. Ekspresi wajahnya mengatakan segalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang akan memimpin negosiasi senilai 10 triliun rupiah tidak mengenal nama dasar mitra bisnisnya? Nama saya Tanaka, katanya dengan suara datar. Oh ya, maaf, Pak Tanaka. Pak Karta tergagap sedikit. Wajahnya mulai memerah. Saya sedikit gugup dengan momen bersejarah ini. Tapi kerusakan sudah terjadi. Para pemimpin perusahaan mulai saling pandang dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada yang mengerutkan dahi, ada yang berbisik pelan pada asisten mereka. Pak Riza, pemimpin konsorsium energi dari Bandung, mengangkat tangannya. Pak Riza adalah orang yang langsung dan tidak suka basa-basi. Jika ada yang tidak dia mengerti, dia akan langsung bertanya. Pak Karta, bisa dijelaskan ulang cakupan pasal 17 soal redistribusi risiko jika terjadi keadaan kahar lintas negara. Pasal 17. Saya ingat betul pasal itu. Butuh waktu 3 minggu untuk menyusunnya dengan melibatkan 3 pengacara dari 3 negara berbeda. Pasal itu mengatur bagaimana risiko dibagi jika terjadi bencana alam, perang, atau krisis ekonomi yang mempengaruhi operasional di berbagai negara sekaligus.
Pak Karta terdiam. Matanya bergerak gelisah dari satu halaman ke halaman lain, mencari paragraf yang tidak dia pahami. Keringat mulai muncul di dahinya, meski ruangan ber-AC ini cukup dingin. Pasal 17, ulangnya pelan, seolah-olah mengunyah kata-kata itu akan membantu dia memahami artinya. Detik demi detik berlalu. Ruangan semakin sunyi. Hanya terdengar suara halaman kertas yang dibalik-balik dengan tergesa-gesa. Saya rasa itu masalah teknis, kata Pak Karta akhirnya, dengan nada yang berusaha terdengar santai. Bisa dijelaskan nanti oleh tim ahli. Tim ahli. Saya hampir tertawa mendengarnya. Tim ahli yang dimaksudnya adalah saya. Tapi saya sudah tidak ada di ruangan itu. Pak Riza tidak puas dengan jawaban itu. Dia menutup map yang ada di depannya dengan agak keras. Pak Karta, pasal ini adalah inti dari seluruh kesepakatan. Jika Bapak tidak memahaminya, bagaimana kami bisa yakin bahwa implementasinya akan sesuai dengan yang diharapkan? Pertanyaan itu seperti pukulan telak. Pak Karta terlihat semakin gelisah. Dia menoleh ke arah wanita muda di sebelahnya, berharap mendapat bantuan. Tapi wanita itu hanya tersenyum canggung, jelas juga tidak memahami seluk-beluk negosiasi yang rumit ini. Kemudian Ibu Yulita, pemimpin perusahaan logistik dari Sumatera Utara, angkat bicara. Ibu Yulita adalah wanita berusia 55 tahun yang sudah malang melintang di dunia bisnis selama 30 tahun. Dia tidak mudah dibohongi. Tanpa Bu Mawar, siapa yang menjamin bahwa pasal-pasal ini akan dilaksanakan sesuai konteks awal? Tanyanya dengan suara tegas tapi tenang. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang yang siap jatuh. Semua mata tertuju pada Pak Karta. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, Pak Karta benar-benar kehilangan kata-kata. Suasana di ruangan itu mulai berubah. Beberapa peserta mulai menutup map mereka. Pak Muller dari Jerman berhenti menulis catatan dan meletakkan penanya. Notaris yang duduk di pojok ruangan terlihat ragu-ragu. Tangannya berhenti di atas dokumen yang siap ditandatangani. Pak Sato menggeser kursinya sedikit ke belakang. Gesture halus yang dalam budaya Jepang menandakan ketidaknyamanan. Pak Lee dari Singapura memberikan isyarat kecil pada penerjemahnya. Dan wanita itu mulai mengemas barang-barang mereka. Yang paling nyata adalah reaksi Ibu Chen dari Shanghai. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela, memunggungi meja perundingan. Dalam budaya Tiongkok, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia sudah tidak tertarik melanjutkan pembicaraan. Ada masalah dengan dokumentasi? Tanya Pak Kim dari Seoul dengan nada yang mulai dingin. Tidak ada masalah, jawab Pak Karta tergesa-gesa. Semua dokumen sudah siap, kita bisa langsung menandatangani. Tapi siapa yang akan menjelaskan detail teknisnya? Desak Ibu Yulita lagi. Pak Karta menunjuk ke arah wanita muda di sebelahnya. Ini Mbak Sari, konsultan ahli kami, Mbak Sari. Akhirnya saya tahu nama pengganti saya. Wanita berusia sekitar 28 tahun dengan wajah cantik dan senyuman manis. Dia bangkit dari kursinya dengan agak gugup. Selamat pagi semua, katanya dengan suara yang bergetar sedikit. Saya Sari, dan saya akan membantu menjelaskan hal-hal yang diperlukan. Sudah berapa lama Mbak Sari menangani proyek ini? Tanya Pak Helmut dari Jerman. Saya baru bergabung bulan lalu, tapi saya sudah mempelajari semua dokumen dengan saksama. Bulan lalu? Sementara saya sudah menangani proyek ini selama 2 tahun. Sementara saya sudah membangun hubungan dengan para mitra internasional selama belasan tahun. Pak Helmut berdiri dari kursinya perlahan. Dia adalah orang yang sopan dan jarang menunjukkan emosi secara terang-terangan. Tapi ketika dia berdiri seperti itu, semua orang tahu bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Di mana Bu Mawar? Tanyanya langsung pada Pak Karta. Bu Mawar sudah tidak diperlukan lagi. Kami sedang melakukan penyegaran tim. Penyegaran tim? Pak Helmut mengulangi kata-kata itu dengan nada yang sedikit meninggi. Di tengah-tengah proses penandatanganan yang sudah berjalan 2 tahun, Pak Helmut berjalan perlahan menuju kaca tempat saya berdiri. Mata kami bertemu. Dia mengangguk kecil, tanda bahwa dia memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian dia kembali ke meja, tapi tidak duduk. Dia tetap berdiri sambil menatap Pak Karta.
Bu Mawar adalah jantung dari seluruh kesepakatan ini, katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Dialah yang membangun kepercayaan antara semua pihak. Dialah yang memahami setiap detail, setiap nuansa, setiap kepentingan masing-masing negara. Tanpa dia, kami tidak akan menandatangani apapun. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Pak Helmut mengucapkannya dengan keyakinan penuh. Tangannya hangat ketika dia menjabat tangan saya melalui kaca. Matanya memancarkan respek yang tulus. Pak Sato ikut berdiri. Saya sependapat dengan Pak Helmut. Dalam budaya kami, kepercayaan personal adalah fondasi dari setiap kerjasama bisnis. Bu Mawar telah membangun kepercayaan itu selama bertahun-tahun. Tidak mungkin kami mempercayakan investasi sebesar ini pada orang yang baru kami kenal. Satu persatu, para pemimpin perusahaan mulai berdiri dari kursi mereka. Pak Tanaka menutup laptopnya dengan suara yang cukup keras. Ibu Chen mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Pak Li berbicara dalam bahasa Mandarin pada asistennya, dan mereka berdua mulai mengemas dokumen. Wajah Pak Karta mulai pucat. Dia menyadari bahwa situasi sedang lepas dari kendali. Dia mencoba mengembalikan fokus dengan suara yang mulai putus asa. Tunggu, kita masih bisa melanjutkan. Semua dokumen sudah siap. Kita bisa merevisi jika ada yang perlu diperjelas. Revisi? Pak Muller menggelengkan kepala. Pak Karta, kami sudah menghabiskan 2 tahun untuk sampai pada titik ini. Kami tidak akan memulai dari awal lagi dengan orang yang tidak kami kenal. Pak Anderson dari Melbourne, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Saya pikir kami perlu istirahat sejenak untuk mempertimbangkan situasi ini. Istirahat. Kata yang sopan untuk menyatakan bahwa mereka ingin keluar dari ruangan dan tidak berniat kembali. Pak Karta semakin panik. Dia berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Tidak perlu istirahat. Mari kita selesaikan hari ini juga. Investasi 10 triliun rupiah ini penting bagi semua pihak. Pak Karta, potong Ibu Yulita dengan suara yang keras. Investasi 10 triliun rupiah itu penting karena kami percaya pada Bu Mawar. Tanpa dia, investasi itu kehilangan fondasinya. Notaris di pojok ruangan mulai menutup laptopnya. Dia bangkit dan berjalan menuju Pak Karta. Pak, tanpa otorisasi dari penghubung utama yang tertera dalam dokumen awal, saya tidak bisa memproses penandatanganan hari ini. Pak Karta menatapnya dengan mata melebar. Apa maksud Bapak? Dalam dokumen persiapan, Bu Mawar tercantum sebagai penghubung utama. Semua komunikasi resmi harus melalui beliau. Jika beliau tidak hadir atau tidak memberikan otorisasi, maka penandatanganan tidak bisa dilakukan. Saat itu juga, Pak Karta menyadari bahwa dia telah terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia membuang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Pak Kim dari Seoul meletakkan penanya tegak lurus di atas map. Kode diam yang sudah menjadi tradisi dalam dunia bisnis internasional. Artinya kesepakatan telah berakhir secara permanen. Kami akan mempertimbangkan negosiasi ulang, kata Pak Kim sambil berdiri. Tapi hanya jika dipimpin oleh pihak yang mampu menjaga konsistensi dan kepercayaan yang sudah terbangun. Maksudnya jelas, mereka hanya mau bernegosiasi jika saya yang memimpin. Satu persatu, kursi di ruang rapat itu mulai kosong. Para pemimpin perusahaan mengambil barang-barang mereka dan berjalan keluar. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik pada asisten mereka. Ada yang melirik saya dengan tatapan simpati. Pak Karta berdiri sendirian di tengah ruangan yang semakin sepi. Wanita muda yang dibawanya duduk terpaku di kursi. Matanya berkaca-kaca. Mungkin baru menyadari bahwa dia bukan pengganti yang kompeten. Pak Karta menatap saya untuk pertama kalinya sejak pagi itu. Matanya memohon, seolah-olah meminta saya untuk kembali masuk dan menyelamatkan situasi. Tapi saya hanya menatap balik tanpa ekspresi, tanpa kata. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa dia telah membuang orang satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Dia tahu bahwa kesombongannya telah menghancurkan kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan. Di luar ruangan, wartawan ekonomi mulai berdatangan. Mereka sudah mendengar kabar bahwa ada yang tidak beres dengan penandatanganan hari ini. Kamera-kamera yang disiapkan untuk mendokumentasikan momen bersejarah kini akan merekam kehancuran yang tidak akan pernah dilupakan Pak Karta.
Saya tidak perlu merusak apapun. Saya hanya duduk diam di lorong, menunggu. Karena setelah dia mengusir saya dari ruangan itu, Pak Karta tidak sadar bahwa dia telah menarik tuas runtuhnya panggung yang dia bangun sendiri. Yang perlu saya lakukan hanyalah menunggu dia menabrak perangkapnya sendiri, satu demi satu. Begitu pemimpin perusahaan terakhir keluar dari ruangan rapat, ponsel saya mulai berdering tanpa henti. Bukan hanya ponsel saya, tapi juga ponsel semua staf yang terlibat dalam acara ini. Suasana di lantai 23, Hotel Kartika Grand berubah dari kegembiraan menjadi kepanikan dalam hitungan menit. Tim hubungan masyarakat langsung kalang kabut. Mereka menerima telepon dari wartawan ekonomi yang sudah berada di lobi hotel sejak pukul 9 pagi. Para wartawan itu datang untuk meliput penandatanganan bersejarah. Tapi sekarang mereka mencium bau skandal yang jauh lebih menarik. Ada apa dengan penandatanganan hari ini? Tanya seorang wartawan dari harian ekonomi terkemuka lewat telepon. Kenapa para pemimpin perusahaan asing keluar lebih cepat dari jadwal? Benarkah ada konflik internal yang menyebabkan penundaan kesepakatan? Nadia, manajer hubungan masyarakat yang sudah bekerja dekat dengan saya selama 4 tahun, terlihat pucat pasi ketika menerima telepon demi telepon. Tangannya gemetar saat dia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Saya belum mendapat informasi resmi, katanya berulang-ulang dengan suara yang semakin lemah. Mohon tunggu pengumuman dari manajemen. Tapi Nadia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia pernah menjadi saksi bagaimana para pemimpin perusahaan asing sangat menghormati saya. Dia pernah melihat sendiri bagaimana Pak Sato menolak melanjutkan rapat ketika saya tidak hadir karena sakit flu 2 tahun lalu. Di ponselnya, notifikasi terus berdatangan. Nama saya mulai trending di platform media sosial. Tidak trending karena prestasi, tapi karena ketidakhadiran saya yang mencurigakan. Kemana Bu Mawar Prasetya? Mengapa penandatanganan nota kesepahaman tertunda? Siapa wanita muda yang menggantikan Bu Mawar? Nadia menunjukkan layar ponselnya pada saya dengan wajah cemas. Bu Mawar, bagaimana saya harus merespons ini? Kamu tidak perlu merespons apa-apa, jawab saya tenang. Biarkan situasi berbicara sendiri. Sementara itu, di dalam ruangan rapat, Pak Karta sedang mengalami kepanikan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Melalui kaca, saya melihat dia menutup pintu rapat dengan keras. Kemudian memanggil semua staf senior yang masih tersisa. Semua kembali ke ruangan ini, teriaknya dengan suara yang mulai bergetar. Kita harus mengeluarkan siaran pers untuk menstabilkan pasar. Tapi siaran pers apa yang bisa dia keluarkan? Bagaimana dia akan menjelaskan pada publik bahwa kesepakatan senilai 10 triliun rupiah gagal hanya karena dia membuang orang yang paling penting dalam proses negosiasi? Pak Wiranto, kepala bagian hukum, menggelengkan kepala ketika diminta kembali ke ruangan. Pak Karta, tanpa kehadiran Bu Mawar sebagai penghubung utama, notaris menolak memproses penandatanganan. Ini masalah hukum, bukan masalah hubungan masyarakat. Mana mungkin cuma gara-gara satu orang. Kesepakatan sebesar ini bisa gagal, bentak Pak Karta dengan frustasi. Satu orang yang membangun kepercayaan selama belasan tahun, Pak, jawab Pak Wiranto dengan tenang. Satu orang yang namanya tercantum dalam setiap dokumen sebagai penghubung utama. Satu orang yang tanpa dia, seluruh proses menjadi tidak sah. Pak Karta mengulang-ulang perintah yang tidak jelas arahnya. Hubungi tim keuangan, panggil divisi strategi, siapkan revisi proposal. Tapi tidak ada satupun yang bisa dilakukan tanpa persetujuan saya. Semua sistem sudah terkunci. Semua akses sudah terputus. Yang paling membuat saya terkejut adalah kecepatan bocornya informasi internal. Sistem peringatan otomatis yang saya buat tidak hanya mengirim notifikasi ke pengacara pribadi saya, tapi juga ke beberapa pihak penting yang perlu tahu. Surel otomatis terkirim dengan subjek status kontrak tidak sah ke alamat-alamat berikut. Dewan Komisaris PT Santika Abadi. Semua pemimpin perusahaan mitra internasional. Tim pengacara internasional yang terlibat dalam penyusunan dokumen. Regulator keuangan yang mengawasi investasi asing. Auditor independen yang mengaudit proses negosiasi. Dalam waktu 30 menit, ponsel Pak Karta berdering dengan panggilan dari Ketua Dewan Komisaris.
Karta, apa yang terjadi di sana? Suara Pak Hendro, ketua dewan, terdengar keras bahkan dari jarak beberapa meter. Saya menerima laporan bahwa penandatanganan gagal karena Bu Mawar tidak hadir. Pak Hendro, situasinya terkendali. Kami sedang melakukan penyesuaian kecil. Penyesuaian kecil, suara Pak Hendro semakin tinggi. Karta, ini kesepakatan 10 triliun rupiah. Tidak ada yang namanya penyesuaian kecil. Kami sudah siapkan pengganti Bu Mawar yang lebih fresh, lebih sesuai dengan zaman sekarang. Siapa yang memberi kamu wewenang mengganti Bu Mawar tanpa persetujuan dewan? Ini pelanggaran berat terhadap protokol perusahaan. Telepon itu ditutup sepihak oleh Pak Hendro. Pak Karta berdiri terpaku, ponsel masih menempel di telinga. Wajahnya pucat seperti mayat. Saat itulah dampak reputasi mulai terasa. Di grup aplikasi pesan lambe kantor, sebuah akun gosip korporat yang diikuti ribuan eksekutif di Jakarta, muncul postingan yang membuat saya tersenyum tipis. Foto saya keluar dari ruangan rapat dengan tas di bahu dan kepala tegak. Di bawahnya, caption yang singkat tapi menohok. Dibuang atau sengaja pergi. Hasilnya, MOU 10 triliun batal. Siapa yang rugi? Dalam hitungan menit, postingan itu dibanjiri komentar. Kok bisa buang orang yang paling kompeten? Direksi baru kayak gini. Ngeri banget. Bu Mawar itu legenda di dunia negosiasi internasional. Siapa yang berani gantiin dia? Pasti ada politik kotor di balik ini. Yang membuat situasi semakin buruk adalah ketika beberapa investor institusional mulai menghubungi divisi keuangan perusahaan. Mereka menanyakan stabilitas kepemimpinan dan meminta penjelasan tentang perubahan manajemen yang mendadak. Apakah benar Bu Mawar Prasetya tidak lagi menjadi penghubung utama? Tanya manajer investasi dari salah satu bank terbesar di Singapura. Jika itu benar, kami perlu meninjau ulang komitmen investasi kami. Bu Mawar adalah alasan utama kami mempercayai perusahaan ini untuk investasi jangka panjang. Pak Joko dari divisi keuangan hanya bisa menjawab dengan gugup, kami sedang dalam proses transisi kepemimpinan. Transisi di tengah penandatanganan itu bukan transisi. Itu kekacauan, jawab manajer investasi itu sebelum menutup telepon. Kejatuhan logistik operasional mulai terasa di mana-mana. Tim Tokyo mengirim surel mendesak yang berbunyi. Apakah keputusan mengganti Bu Mawar sudah melalui regulasi yang benar? Kami memerlukan konfirmasi sebelum melanjutkan proses. Tim Eropa bahkan lebih tegas. Mereka mengirim peringatan tertulis. Tanpa otorisasi dari penghubung utama yang tercantum dalam dokumen awal, semua kesepakatan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kami menunda semua proses hingga masalah ini diselesaikan. Yang paling mematikan adalah laporan dari Departemen Keuangan, bahwa investor institusional menunda pencairan dana tahap pertama yang seharusnya ditransfer hari ini. Dana senilai 2 triliun rupiah yang sudah dijadwalkan masuk ke rekening perusahaan tertahan karena ketidakpastian kepemimpinan. Pak Karta mencoba mengatasi situasi dengan cara yang justru memperburuk keadaan. Dia meminta manajer keuangan menandatangani revisi kesepakatan yang akan menghilangkan peran saya dari dokumen. Pak, saya tidak bisa menandatangani revisi sepenting ini tanpa persetujuan Dewan Komisaris, jawab Pak Bambang, manajer keuangan, dengan tegas. Saya yang bertanggung jawab, saya yang memutuskan. Pak Karta, keputusan sebesar ini tidak bisa diambil sendirian, apalagi di tengah-tengah situasi darurat seperti ini. Pak Karta kemudian meminta sekretaris direksi mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa penundaan penandatanganan adalah hal yang wajar dalam negosiasi besar. Bu Nina, tolak, kata sekretaris itu. Saya tidak akan mengeluarkan siaran pers tanpa persetujuan resmi dari Dewan Komisaris. Satu persatu, staf senior mulai menolak mengikuti perintah Pak Karta. Mereka tahu bahwa keputusan dia adalah bencana, dan mereka tidak mau terlibat dalam kehancuran itu. Di lorong hotel, saya melihat para pemimpin perusahaan asing mulai menuju lift. Tas-tas mereka sudah dikemas, map-map sudah ditutup, ekspresi wajah mereka menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Pak Helmut berhenti sejenak di depan saya sebelum masuk lift. Bu Mawar, ini bukan akhir dari segalanya. Kami akan mencari cara untuk tetap bisa bekerja sama dengan Anda.
Terima kasih Pak Helmut. Saya juga berharap kita masih bisa melanjutkan kerja sama yang baik. Kami tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak menghargai profesionalisme seperti yang terjadi hari ini. Lift tertutup. Dan Pak Helmut menghilang bersama impian Pak Karta untuk menguasai kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini surel dari Oslo. Kami menarik diri dari kesepakatan ini. Penyebab ketidakstabilan manajemen yang membahayakan kepercayaan jangka panjang. Surel dari Singapura menyusul. Kami akan mempertimbangkan negosiasi ulang hanya jika dipimpin oleh pihak yang mampu menjaga konsistensi dan kepercayaan awal, yaitu Bu Mawar. Pak Kim dari Seoul mengirim pesan yang sangat singkat tapi bermakna. Ini bukan kesalahan Anda, Bu Mawar, tapi kami tidak akan menandatangani dokumen apapun tanpa kehadiran Anda. Dalam industri negosiasi internasional, reputasi adalah mata uang yang paling berharga. Sekali stakeholder tahu bahwa Pak Karta mengganti saya tanpa dasar yang kuat, mereka langsung kehilangan kepercayaan. Mereka menganggap langkah Pak Karta sebagai tindakan yang ceroboh, tidak menghargai hierarki profesional, dan tidak memahami dinamika lintas budaya. Bagi mereka, mengganti penghubung utama di tengah-tengah proses penandatanganan adalah sama dengan mengkhianati kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Pak Karta masih berusaha menyelamatkan situasi dengan cara yang justru memperparah masalah. Dia meminta admin sistem mematikan tanda tangan digital saya. Tidak bisa, Pak, jawab Rizky, admin IT. Sistem itu dibuat bersama Bu Mawar dan tim legal internasional. Tidak ada override tanpa otorisasi khusus dari semua pihak. Dia meminta memblokir akses surel saya ke sistem perusahaan. Pak, semua alur komunikasi legal terhubung ke surel Bu Mawar. Kalau diblokir, seluruh sistem komunikasi dengan mitra internasional akan lumpuh, jelas Rizky dengan sabar. Pak Karta bahkan memerintahkan bagian hubungan masyarakat membuat klarifikasi yang menyatakan bahwa penggantian saya adalah bagian dari rencana jangka panjang perusahaan. Tapi Pak Hendro dari Dewan Komisaris langsung menelepon dan melarang. Tidak ada klarifikasi apapun sebelum rapat darurat Dewan Komisaris. Jangan tambah masalah dengan statement yang bisa jadi bumerang. Saat itulah saya menyadari bahwa Pak Karta benar-benar sendirian. Tidak ada yang mau mendukungnya. Tidak ada yang percaya pada keputusannya. Bahkan staf yang biasanya patuh pada atasan mulai berani menentang perintahnya. Ponsel saya bergetar keras. Nama yang muncul di layar membuat jantung saya berdebar. Pak Sato. Suara di seberang telepon tenang, tidak tergesa, tapi penuh kekuatan yang tersimpan. Bu Mawar, kami perlu bicara. Ini penting, dan ini tidak bisa ditunda. Saya berdiri dari bangku di lorong, menatap kembali pintu ruangan rapat yang kacanya mulai buram karena asap dari AC yang terlalu dingin. Di balik pintu itu, Pak Karta sedang tenggelam dalam kekacauan yang dia buat sendiri. Dan panggilan Pak Sato ini menandai awal dari babak baru yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Babak di mana saya tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi pemain utama yang menentukan aturan permainan. Pak Sato tidak bertanya apakah saya baik-baik saja. Dia tidak menanyakan apa yang terjadi di ruang rapat. Kalimat pertamanya langsung menusuk inti. Kami ingin ibu memimpin langsung, bukan sebagai pegawai, sebagai pemilik negosiasi. Saya duduk di sofa lobi hotel, ponsel menempel di telinga, mencoba memproses kata-kata yang baru saja saya dengar. Sebagai pemilik negosiasi. Bukan lagi sebagai karyawan yang bisa dipecat sesuka hati atasan. Pak Sato, bisa dijelaskan lebih detail? Tanya saya sambil mencari tempat yang lebih sepi untuk berbicara. Bu Mawar, dalam budaya bisnis kami, kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Ibu telah membangun kepercayaan itu selama bertahun-tahun. Kami tidak mungkin membuang aset seberharga itu hanya karena politik internal perusahaan ibu. Saya berpindah ke sudut lobi yang lebih tenang, di dekat jendela besar, yang menghadap ke Jalan Sudirman. Dari sini, saya bisa melihat hiruk-pikuk Jakarta yang tidak pernah berhenti, sementara dunia saya sedang berubah total. Apa yang Bapak maksud dengan pemilik negosiasi? Kami ingin membentuk konsorsium baru, terpisah dari PT Santika Abadi.
Ibu akan menjadi ketua eksekutif konsorsium itu. Semua keputusan strategis ada di tangan Ibu. Tidak ada yang bisa membuang Ibu lagi. Jantung saya berdebar kencang. Pak Sato tidak sedang menawarkan pekerjaan baru. Dia menawarkan kekuasaan, kebebasan, dan yang paling penting, respek yang sudah lama saya rindukan. Bagaimana dengan aspek hukumnya, Pak? Kami sudah berkonsultasi dengan pengacara internasional. Konsorsium ini akan berkantor pusat di Singapura, dengan cabang di Jakarta. Ibu akan mendapat kompensasi yang jauh lebih besar dari gaji tetap sebelumnya. Plus, Ibu akan memiliki saham di konsorsium. Saham, artinya saya tidak hanya bekerja untuk orang lain, tapi juga bekerja untuk diri sendiri. Berapa lama saya punya waktu untuk mempertimbangkan? Kami sudah memutuskan, Bu Mawar. Pertanyaannya adalah kapan Ibu siap memulai? Keseriusan dalam suara Pak Sato membuat saya menyadari bahwa ini bukan tawaran spontan. Mereka sudah merencanakan ini, mungkin sejak mereka melihat gejala ketidakstabilan di PT Santika Abadi. 10 menit setelah telepon dengan Pak Sato berakhir, ponsel saya berdering lagi. Pak Helmut dari Jerman. Bu Mawar, saya dengar dari Pak Sato tentang konsorsium baru. Jika Ibu memimpin fase berikutnya, kami siap menandatangani ulang seluruh kesepakatan. Pak Helmut, saya masih mempertimbangkan. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan, potongnya dengan suara tegas tapi ramah. Kami sudah tahu siapa yang bisa kami percaya. Kami sudah tahu siapa yang memahami bisnis ini dengan benar. Itu adalah Ibu. Sebelum saya sempat merespons, telepon masuk lagi. Kali ini dari Ibu Chen di Shanghai. Bu Mawar, kami tidak mau negosiasi dengan siapapun selain Ibu. Kalau Ibu setuju memimpin konsorsium baru, kami akan bergabung dengan investasi yang lebih besar dari sebelumnya. Satu persatu, para pemimpin perusahaan yang tadi keluar dari ruang rapat menghubungi saya. Mereka semua menyampaikan pesan yang sama. Mereka hanya mau bekerja sama dengan saya. Pak Anderson dari Melbourne bahkan mengirim surat resmi yang intinya, kami akan masuk kembali dengan komitmen investasi penuh, jika Bu Mawar menjadi kepala negosiasi yang independen. Dalam waktu 2 jam, saya sudah menerima komitmen dari 8 dari 12 pemimpin perusahaan yang tadi hadir. Total komitmen mereka mencapai 15 triliun rupiah, lebih besar dari rencana awal. Saya butuh tempat yang tenang untuk memikirkan semua ini. Saya meninggalkan hotel dan menyewa ruang kantor kecil di daerah Setiabudi. Tidak jauh dari Sudirman, tapi cukup jauh untuk memulai babak baru. Ruang kantor itu sederhana. Meja kayu, jati dengan laci-laci yang cukup untuk menyimpan dokumen penting. Kursi kerja ergonomis yang nyaman untuk duduk berjam-jam. Lemari arsip kecil di pojok ruangan. Dispenser air minum, dan mesin kopi instan yang saya beli sendiri. Tidak mewah seperti kantor lama saya di PT Santika Abadi, tapi ini milik saya, sepenuhnya milik saya. Di dinding, saya memasang papan tulis putih besar untuk memetakan strategi, timeline negosiasi baru, jadwal pertemuan daring, agenda kunjungan ke Jepang dan Jerman, draft pembagian saham konsorsium. Semuanya tertulis dengan tulisan tangan saya sendiri. Hari kedua di kantor baru, Pak Helmut datang langsung dari bandara. Dia membawa koper besar dan map kulit yang tebal. Matanya bersinar ketika melihat kesederhanaan ruang kantor saya. Ini jauh lebih baik dari ruang rapat mewah yang kemarin, katanya sambil duduk di kursi tamu yang sederhana. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena di sini Ibu adalah pemimpin sesungguhnya. Tidak ada yang bisa mengusir Ibu. Tidak ada yang bisa merendahkan Ibu. Pak Helmut membuka map kulit yang dia bawa. Di dalamnya, dokumen konsorsium internasional yang sudah ditandatangani semua pihak kecuali saya. Semua sudah setuju, hanya tanda tangan Ibu yang kami tunggu. Ibu adalah pusatnya, Bu Mawar. Tanpa Ibu, tidak ada konsorsium ini. Saya membaca dokumen itu dengan saksama. Nama konsorsium, Asia Pacific Strategic Alliance. Kantor pusat di Singapura. Saya tercantum sebagai ketua eksekutif dengan wewenang penuh dalam pengambilan keputusan strategis. Yang paling mengejutkan adalah angka kompensasi. Gaji pokok saya akan 3 kali lipat dari sebelumnya.
ditambah bonus kinerja, tunjangan internasional, dan yang paling penting, 5% saham konsorsium. 5%? Tanya saya memastikan. Kami pikir itu wajar. Tanpa ibu, konsorsium ini tidak akan ada. Tanpa ibu, investasi 15 triliun rupiah ini tidak akan terjadi. 5% dari 15 triliun rupiah. Saya menghitung dalam hati. Itu artinya 750 miliar rupiah. Lebih dari cukup untuk hidup mandiri selamanya. Pak Helmut meletakkan sebuah pena Montblanc di atas meja. Pena emas dengan ukiran nama saya. Pena ini saya beli di Frankfurt sebelum terbang ke sini. Saya ingin momen penandatanganan ini diingat dengan baik. Saya mengangkat pena itu. Beratnya pas di tangan, tidak terlalu ringan tapi tidak terlalu berat. Seperti tanggung jawab yang akan saya emban. Besar, tapi tidak memberatkan. Pak Helmut, apa yang akan terjadi dengan PT Santika Abadi? Mereka kehilangan kesempatan terbesar dalam sejarah perusahaan mereka. Itu konsekuensi dari keputusan bodoh yang mereka ambil. Saya menarik napas dalam-dalam. Setelah 15 tahun membangun karier di PT Santika Abadi, setelah mengorbankan pernikahan, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi untuk perusahaan itu, saatnya saya membangun sesuatu untuk diri saya sendiri. Di mana saya harus menandatangani? Pak Helmut tersenyum lebar. Di halaman terakhir, Bu Mawar, di sebelah kata ketua eksekutif. Ruangan sunyi. Hanya ada suara AC yang berdenging pelan dan lalu lintas Jakarta di luar jendela. Saya membaca sekali lagi seluruh dokumen, memastikan setiap pasal sesuai dengan kepentingan saya. Kontrak bernilai 15 triliun rupiah ini tidak hanya tentang uang. Ini tentang pengakuan, tentang respek, tentang kebebasan untuk tidak diinjak-injak lagi oleh orang seperti Pak Karta. Saya menuliskan tanda tangan saya dengan pena Montblanc itu. Goresan tinta emas di atas kertas putih. Sederhana tapi bermakna. Selamat Bu Mawar, kata Pak Helmut sambil menjabat tangan saya. Selamat datang di dunia baru. Setelah Pak Helmut pergi, saya duduk sendirian di kantor kecil itu. Saya menatap dokumen yang baru saja saya tanda tangani. Dokumen yang mengubah hidup saya dari pegawai yang bisa dipecat, kapan saja menjadi pemimpin yang mengendalikan konsorsium miliaran rupiah. Ponsel saya berdering. Surel masuk dari Dewan Komisaris PT Santika Abadi. Subjeknya, evaluasi darurat. Saya membuka surel itu dengan rasa penasaran. Dengan ini kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris PT Santika Abadi akan melakukan evaluasi darurat terhadap keputusan manajemen yang menyebabkan kegagalan penandatanganan nota kesepahaman hari ini. Evaluasi akan meliputi peninjauan kembali wewenang Direktur Utama dan kemungkinan sanksi disipliner. Evaluasi darurat, sanksi disipliner. Pak Karta akhirnya akan merasakan akibat dari keputusannya sendiri. Surel berikutnya datang dari Clara, mantan asisten saya. Bu Mawar, kantor sedang kacau total. Pak Karta dikunci di ruang kerjanya sejak siang tadi. Katanya dia sedang menyiapkan pembelaan untuk rapat Dewan Komisaris besok. Tapi semua orang tahu dia sudah tidak punya apa-apa untuk dibela. Clara menambahkan bahwa Mbak Sari, wanita yang seharusnya menggantikan saya, sudah mengundurkan diri sejak sore tadi. Dia tidak kuat menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia bilang pada saya tidak tahu kalau pekerjaan Bu Mawar sesusah ini. Saya pikir cuma perlu duduk cantik dan senyum saja, tulis Clara. Saya tersenyum membaca pesan itu. Pak Karta mengira bahwa negosiasi internasional adalah pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja asalkan cantik dan muda. Dia tidak tahu betapa rumitnya membangun kepercayaan lintas budaya, memahami nuansa politik internasional, dan mengelola ego-ego besar dari berbagai negara. Hari berikutnya, saya membaca berita di harian ekonomi terkemuka. Headline yang membuat saya merasa lega sekaligus sedih. Direktur Utama PT Santika Abadi diberhentikan sementara pending investigasi internal. Artikel itu menjelaskan bahwa Pak Karta diberhentikan, sementara karena dianggap tidak kompeten dalam mengelola negosiasi strategis perusahaan. Keputusannya membuang saya dinilai sebagai kesalahan fatal yang merugikan perusahaan miliaran rupiah.
Keputusan mengganti Bu Mawar Prasetya tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa pertimbangan dampak strategis menunjukkan ketidakmampuan dalam kepemimpinan, kata juru bicara Dewan Komisaris dalam konferensi pers. Reputasi Pak Karta runtuh bukan karena gosip atau politik, tapi karena fakta legal dan kerugian finansial yang nyata. Karirnya terpotong bukan oleh saya, tapi oleh konsekuensi dari keputusannya sendiri. Seminggu kemudian, saya mengadakan konferensi pers di kantor baru untuk mengumumkan pembentukan Asia Pacific Strategic Alliance. Media massa, analis ekonomi, dan perwakilan investor hadir memenuhi ruangan kecil itu. Konsorsium ini bukan tentang balas dendam, katanya dalam pembukaan konferensi pers. Ini tentang membangun masa depan yang lebih baik dengan fondasi kepercayaan dan profesionalisme. Wartawan dari harian bisnis terkemuka bertanya, Bu Mawar, apa pesan Ibu untuk manajemen PT Santika Abadi? Tidak ada pesan khusus. Saya berharap mereka bisa belajar dari pengalaman ini dan membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Jawaban yang diplomatis tapi bermakna. Saya tidak perlu menyerang mereka secara langsung. Kenyataan sudah berbicara sendiri. Bulan pertama setelah konsorsium berdiri, kami sudah menandatangani 3 kesepakatan besar dengan total nilai 20 triliun rupiah. Investor dari Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia bergabung setelah melihat kredibilitas dan track record saya. Kantor kecil di Setiabudi sudah tidak cukup lagi. Kami pindah ke gedung perkantoran yang lebih besar di kawasan SCBD. Bukan karena ingin pamer, tapi karena memang butuh ruang yang lebih luas untuk tim yang semakin berkembang. Di kantor baru, saya memasang foto-foto dari berbagai negara yang pernah saya kunjungi untuk negosiasi. Tokyo, Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Manila. Semua tempat di mana saya membangun hubungan yang kini menjadi fondasi konsorsium. Clara bergabung dengan tim saya sebagai manajer operasional. Pak Wiranto, mantan kepala bagian hukum PT Santika Abadi, juga bergabung sebagai penasihat legal senior. Mereka memilih bergabung bukan karena gaji yang lebih tinggi, tapi karena mereka percaya pada visi yang saya bangun. Bu Mawar, kata Clara suatu sore ketika kami sedang mempersiapkan presentasi untuk calon investor baru. Saya senang melihat Ibu akhirnya mendapat pengakuan yang pantas. Terima kasih, Clara. Tapi ini bukan tentang pengakuan saja. Ini tentang membangun sesuatu yang tidak bisa direbut siapapun. 6 bulan setelah kejadian di Hotel Kartika Grand, saya menerima undangan pernikahan. Mbak Sari, wanita yang sempat menggantikan saya sehari, akan menikah dengan seorang pengusaha muda. Dia mengirim kartu undangan dengan tulisan tangan. Terima kasih sudah mengajarkan saya bahwa kecantikan saja tidak cukup untuk sukses di dunia profesional. Saya tersenyum membaca pesan itu. Setidaknya dia sudah belajar sesuatu dari pengalaman pahitnya. Pak Karta kabarnya sekarang bekerja sebagai konsultan freelance dengan klien yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Reputasinya di industri sudah rusak permanen. Tidak ada perusahaan besar yang mau mempercayakan negosiasi strategis pada orang yang pernah menghancurkan kesepakatan 10 triliun rupiah hanya karena ego pribadi. Hari ini saya berdiri di depan jendela kantor saya yang menghadap ke pemandangan Jakarta. Kota yang sama, tapi sudah dari perspektif yang berbeda. Dulu saya melihat Jakarta dari lantai 23 sebagai karyawan yang bisa dipecat kapan saja. Sekarang saya melihat Jakarta dari lantai 35 sebagai pemimpin yang mengendalikan masa depan sendiri. Saya tidak merebut kursi siapapun. Saya tidak menghancurkan karir orang lain dengan sengaja. Saya hanya membangun meja baru yang lebih kokoh, lebih jujur, dan sekarang semua orang ingin duduk di meja itu. Di laci meja, saya menyimpan foto lama dari penandatanganan pertama saya 15 tahun yang lalu. Seorang wanita muda berusia 30 tahun dengan mata berbinar penuh harapan. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami pengkhianatan, penghinaan, dan kejatuhan. Tapi dia juga tidak tahu bahwa dia akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, di usia 45 tahun, saya bukan lagi wanita yang berharap pada pengakuan orang lain. Saya adalah wanita yang memberikan pengakuan pada diri sendiri. Saya adalah wanita yang menulis akhir cerita sendiri, bukan menunggu orang lain menulisnya untuk saya. Dan akhir cerita itu sederhana.
Kadangkala, dibuang dari tempat yang salah adalah awal dari menemukan tempat yang benar.